Oke, halo guys, kembali lagi di channel saya Farhan Ananta. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak beda ya, yang belum pernah saya bahas sebelumnya. Karena untuk device ini saya baru pertama kali memilikinya ya. Untuk iPad sebelumnya itu saya antara pinjem atau dipinjemin. Kalau yang sekarang saya beli sendiri seharga 300.000 ya di Semarang. Ya itu kebetulan cukup murah karena usernya yang lama itu lupa password iCloud guys. Jadinya selama nggak direset ya kemungkinan masih aman, masih bisa diinstal. Dan device-nya sudah saya jailbreak dan saya install aplikasi untuk produktivitas dan bermain game tentunya. Oke, mungkin langsung saja ke pembahasannya. Yap, iPad 2 ini adalah iPad keluaran 2011 ya kalau nggak salah. Dan dia pakai chipset Apple A5 itu chipset yang sama kayak iPhone 4S ya. Jadi iOS-nya pun masih sama kayak iPhone 4S itu iOS 9. Oke, untuk bodi belakangnya ini agak tebel ya karena baterainya itu cukup gede guys. Untuk sampingnya itu cuma ada tombol, bawahnya ada port charger yang masih sama kayak iPhone 4S ya, iPhone yang lama, itu belum yang Lightning. Untuk sisi kirinya nggak ada apa-apa, ini nggak ada colokan SIM, nggak ada apa. Untuk sisi atas itu ada headphone jack, tombol power, dan antena untuk 3G. Tapi di unit saya ini 3G-nya nggak bisa ya guys. Oke, untuk dimensi fisik ini cukup besar. Layarnya sendiri berapa inci ya? Saya searching ini layarnya 9,7 inci ya. Ini belum mencapai 10 inci, cuman bodinya cukup lebar, lebih lebar dari iPad Air 2 tentunya. Dan untuk memori internal punya saya ini adalah 32 GB. Dan untuk spesifikasi lainnya ya standar-standar aja ya. Oh ya, RAM-nya ini cuma setengah giga guys. Ini RAM-nya ini lebih kecil dari PC Pentium 4 saya ya. Yang ya sebenarnya videonya belum saya buat, cuman saya ada PC Pentium 4. Untuk software sendiri Instagram saya install Instagram versi bajakan ya, bukan yang ori. Dan cukup nge-lag guys. Ini cukup parah performanya, cuman masih bisa. Kalau kalian nggak intens nonton reels IG ya masih bisa dipakai lah untuk stalking seseorang, atau kalian cuma ya device untuk login aja masih bisa. Lalu untuk aplikasi lainnya seperti Facebook ini, oke, Facebook masih bisa melihat marketplace, cuman ya wadidaw performanya parah guys ini. Walaupun gitu untuk scrolling di beranda itu masih aman, masih bisa. Ya intinya masih bisa dipakai lah, masih bisa diinstal, masih bisa dapat kabar dari temen mungkin yang baru nikah atau gimana. Ya intinya masih bisa dipakai. Cuman ya sabar aja karena RAM-nya itu cuma setengah giga guys. Dan ini masih 32 bit ya. Ini belum 64 bit. Ini masih 32 bit dan performanya ya cukup aja lah. Ya sabar, harga 300.000 guys. Kalian minta apa 300.000 itu? Tapi untuk memaksimalkan performa sebetulnya kita ada opsi lain, yaitu menginstal Instagram versi jadul ya. Ini Instagram era 2016 mungkin. Ini masih yang ikonnya warna biru dan ikonnya klasik, dan di menu itu warna biru ya, belum warna magenta seperti sekarang. Nah ini sangat-sangat lancar guys, cuman dia nggak bisa untuk nonton reels IG. Seingat saya itu nggak bisa ya. Dia cuma bisa menampilkan beranda yang sudah kalian follow, dan ini nggak ada iklannya guys, nggak kayak Instagram modern guys. Ini cukup baik ya untuk digunakan, itu tidak mengganggu sama sekali. Sebetulnya kendala terbesar itu adalah ketika kita mau menginstal aplikasi ya. Jadi saya itu menginstal aplikasinya lewat RioTools, itu yang utama. Dan yang kedua itu pakai Apple ID saya yang lama ya. Apple ID saya sudah dari zaman 2015 mungkin, saya lupa. Dan pernah download aplikasi versi jadul, intinya itu masih bisa install lewat App Store. Cuman kalau untuk
akun baru itu tidak bisa guys, itu tidak bisa menginstal aplikasi, bahkan bukan menginstal, kita meng-acquire aplikasi, itu membeli aplikasi yang gratis gitu, itu tetap tidak bisa guys. Solusinya kalau kita mau nonton YouTube itu kita pakai browser Safari guys, jadi ya tidak bisa pakai aplikasi YouTube-nya langsung karena memang sudah tidak disupport ya. Itu pun kalau kita dari sudut pandang performa sendiri juga Safari ini sudah ketinggalan ya, secara security patch itu ketinggalan, dan skor HTML5-nya itu sudah ketinggalan. Makanya seperti browser yang memakai JavaScript, yang memakai kode pemrograman tertentu itu tidak bisa dibuka guys, jadinya agak susah itu memang. Tapi apakah masih bisa? Ya masih bisa, cuman performanya itu cukup wadidaw, dan website penting itu malah kadang itu tidak bisa bisa dibuka, cuman tidak bisa menampilkan informasi yang sesuai, informasi yang memerlukan kode pemrograman seperti HTML5 atau yang paling fatal sih JavaScript. Saya mau cari spesifikasi CPU, spesifikasi kayak Pentium atau Core i3 gitu, itu di website CPU World itu udah nggak bisa guys, sudah tidak nampil ya, tidak nampil informasi sama sekali. Itu untuk beberapa website memang ada keterbatasan, cuman untuk website yang umum seperti YouTube masih bisa guys. Dan untuk produktivitas ini saya tidak memakai Office, tidak memakai kendala yang saya hadapi ketika menginstal Microsoft Office itu, yaitu tidak bisa login ke akun OneDrive. Jadinya saya pakai Docs2Go ini. Dan bahkan saya install WPS pun tidak support guys. Bagi kalian yang pakai WPS itu ya tidak bisa. Cuman apakah masih bisa aplikasi-aplikasi Office? Ya bisa, tapi pakai aplikasi namanya Word2Go ini. Docs2Go, maaf. Itu terdiri dari 3 aplikasi sekaligus ya. Untuk Word bisa, untuk Excel bisa, dan untuk ini PowerPoint bisa. Cuman PowerPoint-nya itu nggak optimal guys. Dia nggak terlalu banyak opsi untuk presentasinya, jadi untuk PowerPoint nanti kita bahas di aplikasi lain guys. Nah, aplikasi lainnya apa ya? Saya pakai Apple Keynote. Apple Keynote itu bagi yang belum tahu itu adalah aplikasi untuk presentasi ya, untuk pengganti Microsoft PowerPoint sebetulnya, cuman dia bawaan dari Apple. Dan ini saya nginstalnya pakai TrioTools ya, karena setahu saya, seingat saya itu berbayar guys. Aplikasi ini tuh kalau di App Store-nya berbayar, dan saya belum membeli aplikasinya ya. Dan itu pun untuk iPad ini saya pakai aplikasi khusus iOS 6 sebetulnya, agak ringan dan bisa digunakan di iPad ini. Oke, untuk gaming itu agak tricky guys. Tidak semua game support karena dia prosesornya 32 bit ya. Bukan cuma kendala software, tapi kalau ini sudah kendalanya sudah hardware juga. Itu kayak Subway Surf itu pokoknya loadingnya lama. Dan ketika kita nanti masuk itu malah suruh update guys. Padahal ini versinya udah mentok, kita sudah nggak bisa update, dan ya intinya tidak bisa dimainkan guys. Jadi sayang sekali ya, ini game yang favorit pada masanya, dan saya yakin masih banyak yang memainkan game ini di tahun 2024 ini ya. Nah itu suruh update guys, itu tidak optimal ya, ini tidak bisa dimainkan sama sekali ini. Wah, sangat disayangkan ya. Mungkin untuk game lain kita akan coba. Baik, sebelum kita berpindah ke game lain, itu untuk user iOS lama itu kita harus membersihkan RAM ya. Nah, caranya kita pencet dan hold tombol power, lalu kita tekan tombol home. Nanti kalau menunya sudah keluar dari tombol restart itu, kita artinya RAM kita sudah bersih ya guys.
Lah, terus untuk game lain apa? Saya pakai game ini, game kesukaan saya pas waktu kecil ya dulu mainnya, yaitu Major Mayhem. Itu game ya bukan FPS, cuman intinya game perang-perang, cuman modelnya arcade gitu guys. Jadi enak dan itu touch based. Kalau kalian ingat Fruit Ninja lah, itu konsepnya sebetulnya sama, itu touch based. Kita menembak itu berdasarkan input sentuhan ya, cuman ya ini waduh nge-lag banget ini. Tadi loadingnya sudah saya skip ya, jadi kita langsung ke gameplaynya aja. Itu memang loadingnya lama, saya nggak tahu NAND flashnya kenapa, atau memang ya usia mungkin ya, atau ada apa dengan storage-nya, atau penuh juga nggak tahu. Ya sebenarnya nggak penuh sih, ini masih sisa sekitar 3 GB. Tapi ketika kita udah in game itu lancar guys, masih dapat, nggak tahu ini FPS berapa, nggak ada FPS counternya, cuman kita masih playable untuk bermain. Dan lagi pula resolusi layar di iPad ini cukup kecil ya, itu nggak sampai full HD kayak itu cuma HD doang, itu 76 berapa gitu, 762 kali berapa saya lupa. Cuman ini untuk merender game yang cukup ringan kayak gini itu masih bisa guys. Sebenarnya ini game 2D ya kategorinya ya, bukan 3D, cuman dia color palette-nya emang agak 3D gitu guys. Oke, kita next ke game selanjutnya, yaitu Slither.io ya. Ini untuk game Legend ini, mungkin pas masa apa ya, masa Covid, aku lupa ini gamenya saya download kapan. Cuman saya udah agak lama punya game ini di library App Store saya. Adiktif enggak terlalu sih, saya enggak terlalu adiktif sama game Slither.io ini, cuman bapak saya tuh main ya, itu sampai kadang lupa waktu itu bapak saya main game ini. Dan saya yakin kalian juga pernah main game ini di iPad 2 ini, cukup ringan ya, untuk performanya ya lumayan. Ini sesuai dengan apa namanya, gameplay aslinya juga seperti ini, artinya dia nggak ada penurunan performa sama sekali. Cuman ya itu loading screen-nya itu entah kenapa lama banget ya tadi loading screen-nya. Cuman kalau kita udah in game itu sangat-sangat ringan guys game ini guys. Saya yakin untuk Android pun di RAM 1 GB mungkin, atau di bawah 1 GB masih kuat untuk main game ini. Cuman saya lupa ya untuk Android kayak gitu, saya terakhir pakai Android yang RAM kecil itu Tab Advance, itu RAM-nya 512 atau berapa, itu masih kuat. Game-game kayak gini itu masih kuat guys. Jadi ketika kalian main casual, game-game casual kayak gini ya aman-aman aja sih sebetulnya. Oke, mungkin next di game lain. Oke, kalau ini game yang wajib ya, kalau kalian jangan ngaku laki kalau kalian nggak main game ini. Sebetulnya game F1 2011 ini agak arcade ya, ini nggak terlalu simulasi amat kayak ya di PC-nya, versi PC atau PS-nya itu nggak terlalu simulasi amat. Nah, saya agak kaget kalau di game ini, khusus di game ini sebetulnya loading screen-nya cukup cepat guys. Kalau mau masuk gameplay itu lumayan cepat, karena game ini ringan, di iPhone 3GS pun bahkan masih bisa dimainkan. Cuman kalau di iPad ini karena performanya jauh di atas iPhone 3GS, ini sangat-sangat baik ya performanya itu. Saya nggak pernah nemuin frame drop di game ini, apalagi bug atau hal-hal lain. Nah, bisa kalian lihat dari menu sampai gameplay itu sangat cepat ya itu. Dan gameplay pun nanti mundur bos, wah ini piye. Sepertinya saya salah input control ya, ini malah mundur. Sebenarnya harusnya ini gasnya otomatis maju guys. Jadi ya kontrolnya itu agak aneh. Optimalnya itu untuk dipakai di iPad sebetulnya, di iPhone sebetulnya. Kalau di iPad itu karena layarnya terlalu gede, itu area touch yang kita harusnya kontrol kayak gas atau rem itu jadi terlalu lebar guys. Karena kalau kita salah pencet sendiri itu kontrolnya bisa salah, itu kita harus hati-hati sama hal tersebut. Cuman ya ini karena handlingnya casual dan difficulty-nya bisa kita atur ke sangat-sangat mudah ya. Mungkin 3 lap itu untuk performa tidak ada masalah ya. Mungkin kita habis ini akan next lanjut ke game selanjutnya saja. Di sini teman-teman ada yang main Call of Duty nggak? Kalau kalian main Call of Duty pasti ya harusnya ya bukan familiar, cuman ini kayak replikanya Call of Duty lah. Saya merasa ini
story based, dia linear, game FPS ya, ini game FPS dan sebenarnya cukup susah. Saya mengontrol itu cukup susah, makanya ya pengetesannya cukup sampai di intro saja, di mission awal saja. Untuk kesimpulan sendiri, apakah iPad ini masih layak digunakan? Saya nggak tahu layak atau enggak, karena saya pun dapat harganya kan juga murah. Untuk pasaran di Jogja sendiri masih jauh di atas yang saya beli ya, sekitar 600 ribuan. Layak enggak tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau kebutuhan kalian buat kuliah gitu seperti saya, kayaknya enggak layak guys.